Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai apa namanya trending topic ya. Tapi before that I will show you my apa nih namanya chopping board product sudah teman-teman. Nah, ini teman-teman saya udah kasih langsung lihat di ini ya di samping saya ini dua ya teman-teman. Nah, ini bukan namanya bukan chopping board, sebenarnya lebih ke we normally call this butcher's block ya teman-teman. Karena ini dia besar ya, besar dan juga dia tebal ya. Dia ini tebal kurang lebih 10 cm ya. Nah, ini lebarnya kurang lebih 45 cm nih teman-teman ya. Kurang lebih. Mungkin saya kasih lihat ya lebih ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini udah apa nih permukaannya udah grip surface ya teman-teman ya. Ini atas sama bawahnya ya. Jadi lebih ada kesetan lah begitu ya. Tuh, kalau untuk motong lebih nyaman lah ya begitu ya kan. Nah, ini kita langsung biasanya kita juga bisa customize teman-teman. Saya jujur ya di Indonesia ya. Maksudnya tuh ukuran yang teman-teman mungkin mau ya ketebalannya berapa dan juga mungkin bentuknya juga nggak aja bulat, bisa bentuk apa aja ya. Saya pernah kasih lihat di video sebelumnya bentuk segi 8 juga bisa teman-teman ya gitu, really customize lah begitu. Tapi ini kita karena ini ukuran agak umum teman-teman ya, ini diameternya ini kurang lebih 45 cm, tebal 10 cm. Jadi ini kita cast mold langsung dari pabrik langsung teman-teman begitu. Jadi lebih apa namanya jatuhnya juga lebih murah ya teman-teman ya, karena kita nggak ada pembuangan ya. Kalau di Indonesia kan kita harus potong, harus buang ya. Jadi banyak pembuangan, jatuhnya lebih mahal teman-teman. Jadi ini kalau kita langsung dari apa nih cast molded langsung dari pabrik ya. Jadi jatuhnya juga lebih murah teman-teman. Dan juga kita lebih cost efficient lah gitulah ngomong kasar katanya begitu. Jadi karena nggak ada pembuangan. Jadi juga apa namanya secara molecules ya teman-teman, secara molecules particles ya, dia juga forming dia juga lebih bagus ya. Jadi lebih apa tuh namanya lebih padat dan juga lebih mantap teman-teman, karena dia pakai satu molding cast langsung dia form gitu teman-teman begitu, daripada tuh kita di sini kita potong bentuknya langsung bulat lagi juga dari kita bubutin bulat teman-teman begitu. Jadi inilah perbedaannya teman-teman ya. Ini by the way material ini juga saya udah bilang berkali-kali teman-teman, kita terbuat dari high molecular weight polyethylene, nah HMWPE ya, apa tuh namanya tuh singkatannya HMWPE ya gitu. Jadi ini artinya apa ya teman? Itu berarti itu molekulnya tuh lebih padat, jadi otomatis juga lebih berat teman-teman. Jadi dia nggak jadi perbedaannya teman-teman yang ada di pasaran sekarang sebenarnya kebanyakan terbuat dari LLDPE ya. Kebanyakan semuanya sebenarnya jujur ya, itu 100% yang ada di pasaran sekarang teman-teman LLDPE ya begitu. Jadi mereka tuh lebih lembek ya. Kalau teman-teman pergi ke supermarket atau tempat-tempat yang udah ada jual langsung begitu ya, agak tipis lah ya begitu, nggak setebal ini. Dia terbuat dari LLDPE, jadi lebih lembek dan juga pisau lebih gampang nancep. Saya juga udah pernah kasih lihat di video short saya tuh, itu udah dibaca berkali-kali, itu dia sampai nggak ada bekas sama sekali teman-teman begitu. Perbedaannya antara yang HDPE biasa sama itu HMWPE ya teman-teman begitu ya kan. Jadi teman-teman bisa ngeliat ada di video short saya juga ada teman-teman begitu ya. Anyway, ini kita udah ada di Tokopedia ya, teman-teman bisa akses di under the same name H3 Ranger gitu, atau kalau for any custom enquiries teman-teman bisa reach di Instagram H3 Ranger ya teman-teman gitu ya. Oke. Apa oh ya, ini by the way teman-teman, ini udah non microplastics particles ya, saya sampai lupa ya bahwa tuh non microplastic artinya tuh dia tuh karena ini terbuat dari HMWPE teman-teman, jadi dia nggak apa tuh microplastics particlesnya nggak gampang tuh mudah copot teman-teman ya, karena dia punya bonding molekulnya juga lebih padat, lebih keras teman-teman begitu ya. Jadi otomatis juga nggak seorang nih zaman sekarang udah tahu lah ya banyak penyakit kanker sini sana ya, mungkin salah satu contributing factor juga dari microplastics ya teman-teman begitu ya. Jadi makanya ini kita udah FDA approve teman-teman ya gitu. Kita ada certification dari US sama Europe juga ya begitu ya, ICONIC certification di Europe. Jadi makanya teman-teman bisa aman. Ini we call this like a food grade ya, a food safety international standard ya teman-teman begitu ya. Ngomong apa tuh untuk layman's-nya begitu. Anyway, mungkin hari ini saya pengen bicara sedikit teman-teman mengenai kehidupan ya teman-teman gitu. Mungkin zaman sekarang ya orang-orang kan ya namanya juga banyak tantangan hidup ya teman-teman begitu ya. Kita ngelihat begini juga sekarang ini kondisi di seluruh dunia juga agak sedikit tuh kurang begitu baik ya, jujur ngomong kasar kata teman-teman begitu. Karena kenapa ya? Udah ada perang dari awal, dari Ukraine juga dari Rusia teman-teman itu, sekarang juga ada di Israel sama Gaza juga teman-teman begitu. Terus belum lagi yang lain pada ikut nimbrung teman-teman, kayak misalnya dari Iran lah teman-teman ya begitu, ikutin perang ke Israel juga teman-teman begitu. Udah itu mana tuh juga banyak hal-hal yang agak sedikit tuh agresif ya teman-teman ya, jujur ngomong kasar katanya. Jadi kurang lebih beberapa tahun ini ya begitu ya, kadang-kadang saya juga ngelihat ya ini memang kenyataan hidup ya teman-teman ya, kenyataan hidup bahwa tuh memang kondisinya tuh bukan tambah membaik ya, malah tambah memburuk ya teman-teman begitu ya. Kayak mungkin kita di Indonesia yang kita paling berasa mungkin adalah hal inflasi teman-teman ya, atau inflation we call it ya teman-teman begitu. Jadi maksudnya jadi kita berasa tuh barang-barang tuh juga semakin tambah mahal teman-teman di Indonesia, karena penyebab perang
semua ya kita kebanyakan di sini juga Indonesia masih barang-barang kebanyakan masih import teman-teman, yang jadi rupiahnya juga anjlok terus kena ya teman-teman. Kita import barang ya, termasuk saya juga teman-teman, saya juga ini barang juga masih import ya, juga kena anjlok lah begitu teman, efek dari dampak dari mata uang asing teman-teman begitu ya kan. Jadi saya juga berasa teman-teman ya gitu. Jadi makanya kita tuh sadar ya, oh ternyata tuh ini kenyataan hidup tuh begini gitu teman-teman gitu ya kan, bahwa tuh memang kondisi dan keadaannya semakin tambah kurang membaik teman-teman, ngomong kasarnya tambah parah teman-teman, termasuk juga di mungkin di US masih agak mendingan lah ya, di Eropa juga ya begitulah ya teman-teman, di China juga dia agak sedikit menurun juga ya begitu, karena dia terlalu terlalu berambisi juga mungkin China ya, dia dari segi properti ya, jadi oh ternyata tuh gara-gara efek semua juga dari seluruh dunia, jadi dampaknya juga kena juga si China juga teman-teman begitu ya, secara dia tuh di sektor properti dia begitu ya kan. Jadi kadang-kadang saya juga ngeliat teman-teman ya, orang zaman sekarang juga saya ngeliat tuh mungkin kadang-kadang tuh orang tuh banyak juga membohongi tuh diri sendiri ya teman-teman begitu ya kan. Nah kita bilang tuh ini semua akan bertambah baik gitu teman-teman begitu ya kan. Kita ngomong selalu begitu ya, berdoa juga sama begitu teman-teman, oh akan bertambah baik atau gimana, atau perangnya atau bisa stop atau bagaimana, semua bisa bisa normal kembali ya, seperti dulu teman-teman. Tapi kenyataannya enggak teman-teman begitu ya, malah tambah parah ya, tambah agresif juga begitu teman-teman begitu. Jadi kadang-kadang saya suka ngelihat termasuk juga diri saya teman-teman, saya juga ngeliat berasa tuh, oh kita harus mempunyai suatu tuh persiapan juga teman-teman begitu, suatu maksudnya ya, kalau misalnya kondisi tambah parah atau tambah buruk ya teman-teman, kita harus bisa tuh punya backup atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya kan ya. Jadi ini namanya kenyataan hidup lah teman-teman. Kita nggak bisa tuh menganggap semuanya tuh serba mulus dan berbunga-bunga gitu terus menerus teman-teman begitu. Kadang kita bisa harus juga menghadapi kenyataan pahit gitu teman-teman begitu ya kan. Kadang saya juga berasa teman-teman ya, saya juga ngeliat ya, maksudnya dari orang-orang sekitaran saya juga ya kadang-kadang ya begitu. Dan saya ngeliat tuh kenyataannya ya teman-teman ya, maksudnya tuh banyak orang juga banyak tuh membohongi tuh diri mereka sendiri teman-teman begitu ya kan. Mungkin hal-hal yang paling simpel lah teman-teman ya, dari mungkin saya akan kasih contoh mungkin sedikit dari kerabat dekat saya teman-teman yang begitu, mungkin dari keluarga atau dari sanak saudara teman-teman begitu ya kan. Kadang kita udah mengetahui tuh bahwa tuh suatu hal itu tuh memang tidak baik teman-teman ya, itu sudah tuh memang tidak baik teman-teman gitu ya, dan tapi mereka tetap beranggapan tuh akan bertambah baik gitu teman-teman begitu. Memang keadaan udah buruk teman-teman ya, kalau udah keadaan udah buruk ya, tapi dia tetap tuh masih tuh berada tuh di alam mimpi dia ya gitu teman-teman, soalnya alam mimpi lah ya begitu, bahwa tuh sesuatu atau kondisi akan menjadi lebih baik teman-teman begitu ya kan. Nah tetap berangan-angan lah, jadi ngomong kasar kata berangan-angan lah ya, jadi dia menganggap oh ini akan menjadi lebih baik, padahal ya dari sisi fakta dan kenyataannya teman-teman, kita udah tahu oh ini akan efeknya itu tuh akan tuh merembet tuh menjadi bertambah buruk gitu teman-teman begitu. Sebenarnya kita kalau boleh ngomong jujur ya begitu ya, tapi namanya orang, namanya manusia, dia bilang oh saya akan tetap serahkan sama di atas, berdoa akan semua menjadi lebih baik atau bagaimana ya. Memang kalau memang mempunyai karma baik ya, tentulah ya bisa tuh yang buruk berubah jadi lebih baik teman-teman. Tapi kenyataan kadang yang nggak semua orang juga punya karma baik teman-teman. Mungkin dia punya memang karma buruk ya, karena dia harus menghadapi ini semua teman-teman, yang begitu harus ngomong kasar kata mungkin kayak membayar karma atau bagaimana lah teman-teman gitu. Kalau saya sebagai agama, kalau saya jujur saya sebagai agama Buddha, saya percaya akan karma teman-teman begitu ya kan. Jadi kadang-kadang kita ngelihat kondisi itu kok kenapa tidak bertambah baik ya, kenapa jadi bertambah buruk, atau jadi tidak ada perubahan tuh teman-teman begitu ya kan. Padahal kita sudah mengetahui jujur dari dalam diri kita gitu teman-teman, bahwa tuh kondisinya mungkin tidak mungkin lah teman, atau mungkin tidak akan menjadi baik teman-teman begitu ya. Saya kasih contoh teman-teman ya, misal dalam keluarga dekat saya lah ya begitu, kita tahu misalnya adalah misalnya saya punya saudara, dia punya anak teman-teman ya gitu, saya punya misalnya saya punya anak teman-teman begitu, dia punya anak begitu ya. Anak ini tahunya tuh menghabiskan uang gitu teman-teman begitu ya, tahunya menghabiskan uang, mungkin ya kayak katanya dia bilang mau beli keperluan ini itu ya, atau fotografi, dia kan memang hobinya fotografi, jadi dia beli kamera yang mahal-mahal, apa dia minta selalu sama mamanya, minta ini puluhan bahkan ratusan juta teman-teman begitu, untuk katanya mau syuting ini segala macam gitu. Tapi kenyataannya teman-teman ya, dia tuh selalu tuh udah habis begitu banyak modal teman-teman ya, dari beli alat-alat begitu ya ratusan juta ya, tapi nggak pernah tuh bisa menyimpan uang atau membalikan modalnya itu ya dari hasil mungkin penjualan atau bagaimana untuk
mungkin ya mengupgrade atau membeli alat yang baru atau bagaimana gitu. Jadi kadang-kadang jadi mamanya itu terus tetap harus kasih dia uang, supportin dia terus teman-teman gitu. Jadi misalnya minta 50 juta atau berapa puluh juta itu teman-teman. Jadi dari waktu ke waktu begitu. Jadi mamanya jadi kayak misal saudara saya gitu teman-teman ya, kayak misal ngomong kayak saya gitu teman. Jadi dia tetap memberikan uang kepada anak teman-teman begitu. Dan dia merasa tuh dia ya anak laki satu-satunya teman-teman ya, dia harus support. Dia merasa tuh ya dia juga memang ya anaknya juga cuma 2 teman-teman, satu laki satu perempuan ya begitu. Jadi dia merasa tuh dia harus support ya. Jadi dia tetap merasa tuh anaknya itu bakalan bisa menghasilkan uang dari servis fotografi itu teman-teman begitu, dari alat-alat yang mahal ini, alat-alat kamera yang mahal ini yang dia beli teman-teman begitu ya. Jadi memang terus saya udah, kalau misalnya kita orang udah kasih tau gitu sama ini yang ibunya ini ya, apa tuh ini teman-teman, bahwa tuh ini anaknya bakal menghabiskan, itu memang udah latar belakangnya ya, background memang selalu menghabiskan uang teman-teman begitu. Bukan hanya fotografi, misalnya dia minta beli motor mahal yang ratusan juta teman-teman begitu ya, dia bahkan minta beli mobil yang mahal juga teman-teman, yang hampir mungkin berapa ratus juta teman-teman, tapi nggak dibeliin lah karena memang udah terlalu mahal teman-teman begitu ya. Motor mungkin masih bisa dibeliin 150 juta, bisa dibeliin teman-teman begitu ya kan. Jadi memang udah sejarahnya itu anak tuh selalu menghabiskan uang teman-teman begitu. Dia minta beli ini apa segala macam gitu teman-teman begitu dulu waktu masih kecil pun ya, waktu sebelum bisa kerja atau bagaimana ya gitu. Jadi sampai sekarang pun juga merit juga disupport, merit kata habis sampai 1,5 M teman-teman begitu. Bersih nggak ada uang dia sama sekali nggak ada. Memang anak itu nggak punya uang teman-teman begitu, tapi umur udah mau 30-an teman-teman begitu ya. Nah, sama saya nggak punya uang, jadi mamanya udah kesel kawinin dia gitu hampir 1,5 M juga teman-teman begitu kan. Nah atau jujur ngomong kasar kata teman-teman, nggak tahu perkawinannya bisa awet atau enggak gitu setelah menghabiskan uang begitu banyak teman-teman begitu ya. Jadi ini semua jadi kita udah kasih tahu bahwa tuh memang anaknya ini tuh memang selalu tuh mengeruk atau menghabiskan harta orang tua teman-teman. Tapi kenyataannya ibunya itu ya, mungkin bapaknya udah mulai sadar, bapaknya udah tahu, makanya bapaknya itu nggak mau kasih uang sama sekali sama anak cowok ini teman-teman. Jadi anak cowok ini selalu minta sama ibunya, dia tahu ibunya pasti bakalan selalu kasih sama dia teman-teman begitu. Jadi makanya kadang saya punya saudara ini teman-teman, tante saya gitu, jadi dia tuh membohongi diri dia sendiri teman-teman begitu. Dan saya ngeliat ya gitu, memang dia masih bisa kasih sekarang karena dia masih hidup ya, walaupun dia udah pensiun, udah umur 70 lebih teman-teman begitu ya, cuman mengandalkan tuh sisa tabungan doang teman-teman gitu, tabungan sama bunga lah ya begitu ya di bank ya kan. Dia kasih terus ya kan. Terus saya ngeliat orang ini, jadi memang dia bisa kasih teman-teman, tapi efek dampak sampingan itu ya, kayak dia punya kebencian sama dia punya kepahitan dalam hatinya gitu teman-teman ya. Dia tahu dia harus support, dia tetap kasih support, tapi di dalam belakang hati dia itu teman-teman ya, kalau dia ngomong sama kita orang ya gitu, curhat ya, dia punya tuh kayak kepahitan dan kayak kebencian yang agak dalam di dalam hati gitu teman-teman begitu. Tapi tetap dia hatinya tetap kalau anak itu minta dia harus kasih teman-teman begitu ya kan. Kalau dia nggak kasih, anak itu bisa ngancem dia, atau dia bisa ngamuk, atau dia bisa bagaimana gitu teman-teman begitu kan. Nah dia nggak bisa gitu. Jadi ini hal-hal seperti begini ya, ini akan berakibat fatal gitu teman-teman begitu. Memang dia memang ya dia harus mungkin menjalankan karma dia ya, ini si tante saya ini teman-teman ya, bahwa tuh dia memang harus bayar karma baik sama anak ini ya dalam kehidupannya teman-teman begitu. Kalau kita agama Buddha bilang begitu ya, jadi harus tetap bagaimanapun dia minta uang berapapun tetap dikasih gitu teman-teman begitu ya. Tapi kita udah nasihatinnya bahwa tuh efek dampak sampingannya itu kan, itu akhirnya dia merasa tuh tabungan dia habis teman-teman begitu ya kan, berapa ratus juta mungkin lebih dari udah hampir berapa M kali mungkin sama anak ini gitu teman-teman begitu ya. Jadi ya begitulah, itu satu contoh teman-teman begitu. Jadi apa namanya, dia sebenarnya jujur dia juga mengetahui teman-teman, hati kecil dia ya, dia mengetahui ya, tapi dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati dia gitu teman-teman begitu ya. Jadi akibatnya efeknya ya ntar ya dia juga ada penyakit darah tinggi teman-temannya begitu ya, efeknya begitu ya. Dan juga dia ada pelampiasan lah ya, jadi dia pelampiasannya apa, dia lari ke makan teman-temannya tante saya ini. Jadi dia merasa tuh hidup ini tuh hanya dengan makan enak gitu teman-teman gitu, untuk dia punya pelampiasan tuh teman-teman begitu. Dia juga akibatnya dia juga agak sedikit gemuk ya teman-teman begitu ya, karena dia jadi kepahitan hidup dia ya, dan juga kekesalan dan kebencian hati dia teman-teman. Jadi dia lampiasan untuk misalnya dia pergi makan, atau dia hobi makan atau bagaimana itu teman-teman begitu ya kan, begitu. Itu pun sekarang ini pun dia juga udah mulai berubah, jadi mulai mengirit dalam sisi makan juga teman-teman, karena mengetahui itu tabungan juga udah mulai menipis, dan gara-gara anaknya sendiri itu teman-teman begitu ya. Sangat menyedihkan sih sebenarnya teman-teman ya, begitu ya kan. Jadi kadang-kadang kita dari sisi orang tua sama anak teman-teman ya begitu, banyak lah ya, udah banyak contoh lah ya begitu. Misal kayak ada juga saudara saya satu lagi teman-teman ya, ini seorang ibu lah ya, dia punya anak ya, sama juga teman-teman ya, juga anaknya juga habisin uang dia, minta kartu kredit dia pakai teman-teman ya.
dia dijebolin kartu kredit berapa puluh juta teman-teman ya, begitu ya, kurang lebih hampir 100 juta ya. Udah gitu dia suruh dia juga jual aset, jual toko atau jual apa gitu teman-teman ya, untuk dapetin uangnya tuh untuk beliin rumah buat anaknya itu teman-teman, begitu ya kan. Nah, dia bilang alasan katanya, oh ini anak ini bisa ngelihat teman-teman ya, katanya anak keturunan dewa teman-teman, begitu. Jadi dia harus ngikutin tuh kemauan dan keinginan anak ini karena dia menganggap anaknya ini seorang dewa teman-teman, begitu ya. Ada yang begitu teman-teman, sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi sampai sekarang pun ya, anak itu juga dapat penghasilan uang omset misalnya 100 juta teman-teman, ada untungnya, dia nggak memberi sama ibunya sama sekali teman-teman, gitu. Tapi dia tetap uang itu habis ya teman-teman ya, penjualan dia ya sekali itu habis, itu dia minta lagi uang sama ibunya hampir tiap bulan teman-teman, begitu. Dan ibunya ini juga masih bodoh, dia menganggap tuh oh anak ini masih keturunan dewa teman-teman, begitu ya kan. Maksudnya apa tuh namanya, seorang anak dewa lah ya gitu, reinkarnasi dewa begitu. Jadi dia merasa tuh oh apa yang anak ini minta dalam kehidupan ini dia harus penuhi gitu teman-teman, begitu. Sampai dia mau jual tokonya teman-teman ya, dia punya satu-satunya aset ya sebelum dia meninggal teman-teman ya, untuk memberi kasih sama anaknya itu teman-teman, begitu kan. Padahal anak itu tidak memberi dia atau tidak bahkan memenuhi kehidupan dia sehari-hari pun tidak dipenuhi teman-teman, begitu ya kan. Kayak beli hal-hal kecil mungkin udah ada penjualan teman-teman, misalnya 100 juta ada untung lah, misalnya kasih ibunya atau bagaimana gitu teman-teman, untuk dalam hal misalnya ya nggak usah apa tuh mahal-mahal beliin HP baru lah buat ibunya teman-teman, gitu ya. Karena HP-nya si ibunya ini juga udah mulai agak tua teman-teman, udah mulai agak jadul teman-teman, gitu. Seperti kayak beliin HP baru atau beliin TV baru buat ibunya atau enggak sama sekali teman-teman, gitu. Uangnya itu hasil penjualannya, keuntungannya 100 juta tuh nggak 1 sen pun dikit dikasih sama ibunya teman-teman, begitu ya kan. Sebenarnya sangat menyakitkan dan juga sangat mengecewakan teman-teman, karena ini masih saudara saya dekat lah sama teman-teman, begitu ya. Nah, cuman saya ngelihat begitu, oh apa si ibunya tuh merasa tuh tetap dia anak dewa, terus dia harus memberi dan mengasih apa tuh, memberi dan tentu harus support anak itu teman-teman, gitu. Walaupun nggak ada timbal balik sama sekali teman-teman dari anak itu juga, seperti kayak seperti kayak bukan ibunya gitu teman-teman, kayak semacam kayak anggap ibunya itu semacam kayak cuman kayak bank account aja teman-teman, begitu ya. Saya rasa banyak contoh lah teman-teman. Saya ini cuma contoh yang dekat dari saya punya saudara sendiri. Mungkin ada kalau kita lihat bisa zoom bisa orang lain yang jauh teman-teman, yang misalnya kayak ya saya juga belakangan ini saya juga banyak nonton si Pothap ya teman-teman, yang si siapa tuh Vidi ya teman-teman. Saya jujur ya, si Vidi itu yang memang dia di depan kamera, di depan banyak orang sama teman-temannya, dia tuh kelihatan dia ceria teman-teman. Jadi dia kelihatan dia ceria, dan juga walaupun dia nggak sakit atau bagaimana teman-teman, dia bisa tuh memperlihatkan bahwa diri dia tuh sehat teman-teman, begitu ya kan. Tapi mungkin saya boleh jujur teman-teman ya, mungkin ya saya nggak mau membohongi siapapun lah ya, mungkin kalau si Vidi itu mungkin dia mencoba dan juga tetap dia berusaha teman-teman ya, bahwa tuh dia mencoba dan berusaha bahwa tuh mungkin kankernya itu bisa akan menjadi lebih baik teman-teman, begitu ya kan. Tapi kenyataannya teman-teman ya, walaupun udah diangkat 1 ya, kalau saya boleh jujur teman-teman ya, udah diangkat 1 dia punya ginjal ya karena kanker, dan juga masih ada sisa 1 lagi ya kan. Nah dia juga udah kelihatan kadang berkali-kali di Pothap teman-teman, waktu dia siaran tuh ya, dia kelihatan dia juga kadang dia bilang oh dia sakit atau dia rasanya tuh kurang begitu enak badan atau bagaimana gitu teman-teman, begitu. Karena mungkin dari ginjal juga yang satunya sisa cuma 1 teman-teman, begitu ya. Dan juga dia bilang bahwa dia juga jujur mengakui bahwa tuh ternyata kanker itu menyebar teman-teman ya ke bagian lain atau bagaimana gitu teman-teman, gitu. Mungkin ini kenyataan pahit ya teman-teman, gitu. Kalau saya boleh jujur teman-teman, kalau saya jadi dia ya, mungkin ya dia kan ya udah katanya dari teman-temannya bilang kemarin waktu di ulang tahun dia ya teman-teman, bahwa dia tuh dia tuh dia sangat tuh menyukai tuh barang-barang mewah teman-teman, barang-barang yang agak mahal lah ya. Mungkin he has an expensive taste lah ya, ngomong kasar katanya teman-teman, begitu. Jadi dia suka barang-barang begini. Jadi mungkin sekarang ini dengan kondisi dia begitu, dia baru bisa tuh sadar tuh teman-teman, bahwa tuh oh ini barang-barang mewah dan mahal itu sekarang yang dia miliki teman-teman ya, mungkin sudah tidak lagi ada artinya teman-teman, begitu ya. Karena kenapa? Kalau bukan karena dia tuh sakit-sakitan dan tidak mempunyai, kalau kita bilang di agama Buddha teman-teman ya, kesehatan itu adalah kekayaan nomor 1 teman-teman, begitu. Tanpa kesehatan ya, kekayaan kita yang lain nggak ada artinya teman-teman. Nggak ada artinya kita pakai barang-barang atau baju bagus, atau kita punya mobil mewah atau bagus, atau punya rumah mewah atau bagus, nggak ada artinya semua teman-teman. Itu barang-barang materi ya, begitu. Tanpa kesehatan ya, begitu ya kan. Hanya dengan kesehatan kita bisa menikmati kita punya kekayaan teman-teman, begitu ya kan. Jadi saya ngeliat si video itu teman-teman, kalau saya boleh ngomong jujur ya, kalau saya jadi dia teman-teman ya, kalau saya jadi dia ya, mungkin saya akan berubah pikiran hidup saya kali ya, begitu, bahwa tuh
hal-hal yang biasa dia sukain atau hal-hal mewah yang biasa dia sukain teman-teman, itu semua harus bisa tuh diubah gitu teman-teman gitu, bahwa tuh oh ternyata tuh kehidupan itu punya kesadaran ya teman-teman, kesadaran diri atau kesadaran batin bahwa tuh eh, kekayaan yang sesungguhnya ya teman-teman bukan tuh dari hal-hal materi ya, punya mobil mewah atau punya barang barang merek mewah atau bagaimana itu teman-teman begitu. Kekayaan yang sebenarnya ada, yang sejati, yang sesungguhnya ada sebenarnya kesehatan diri sendiri teman-teman begitu ya kan. Ya kan, kalau kita mungkin ya, saya sih orang biasa-biasa aja teman-teman, saya juga nggak, saya bukan menganggap diri saya juga kaya teman-teman ya gitu, saya cuma merasa ya masih bersyukur ya teman-teman, saya masih bisa kita masih bisa berusaha ya teman-teman ya. Biasanya juga saya masih bisa berusaha juga jualan talan ini teman-teman begitu ya kan, bikin video ini juga gitu teman-teman begitu ya, nah bisa mempresentasikan diri lah teman-teman ya gitu ya. Masih bersyukur saya masih bisa sehat-sehat aja gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi makanya kadang-kadang kita tuh apa namanya, dalam kehidupan teman-teman kita bisa menyadari bahwa tuh oh kita tuh harus tuh bisa jujur ya teman-teman ya. Bisa jujur dengan diri sendiri aja gitu teman-teman begitu ya, bahwa tuh oh kenyataan hidup, oh itu ternyata tuh begini gitu teman-teman. Satu hal yang saya banyak pelajarin teman-teman ya, dari saya punya perjalanan hidup saya teman-teman ya gitu. Saya umur saya baru saya udah 40 ke atas teman-teman ya begitu ya. Mungkin ya begitulah. Jadi saya bisa ngelihat teman-teman ya itu bisa terbalik itu teman-teman begitu. Untuk mengetahui teman-teman ya, untuk kita jujur dan kita bisa apa tuh tidak membohongi atau tidak membohongi diri sendiri, kita bisa jujur dengan diri sendiri teman-teman. Ya udah kita, ya itu teman-teman, kita belajar cara kita untuk melihat kita ke belakang teman-teman begitu. Kalau saya ya begitu, kita bisa lihat ke belakang, oh 5 tahun 10 tahun yang lalu teman-teman, bahkan 15 tahun bahkan 20 tahun yang lalu teman-teman begitu, kita bisa ngeliat perjalanan tuh hidup kita gitu teman-teman begitu ya kan. Selama ini tuh bagaimana sih gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi kita bisa ngeliat kita punya track record teman-teman ya, kita bisa lihat kita punya track record, kita punya perjalanan dan sejarah kita gitu teman-teman ya, untuk kita bisa mengetahui itu sebagai namanya arah kompas teman-teman ya, arah kompas. Kalau kita di bahasa Indonesia kita bilang compass points teman-teman gitu. Jadi untuk mengarah kita kemana gitu di masa depan begitu. Itu sih kalau saya teman-teman yang begitu ya. Jadi kita udah ngeliat oh sejarahnya, sejarahnya teman-teman ya dalam kehidupan kita ya, misalnya oh kita udah lihat sejarahnya itu oh 5 tahun 10 tahun lalu, 15 tahun 20 tahun lalu, oh sejarahnya begini teman-teman. Jadi maju ke depan kita harus bagaimana gitu teman-teman begitu. Jadi kita punya tuh strategi dan kita punya apa namanya pengetahuan untuk teman-teman untuk bisa melihat ke depan teman-teman begitu. Untuk bisa melihat ke depan ya teman-teman ya, kita harus bisa belajar tuh melihat ke belakang juga teman-teman begitu ya kan. Untuk mengetahui kita ke depannya kita bagaimana, kita harus bisa mengukur teman-teman. Jadi kita harus bisa mengukur seberapa jauh ini kita sudah melangkah gitu teman-teman begitu ya kan. Kalau kita selama ini kita udah melangkahnya, ternyata langkah kita tuh patternnya tuh oh begini teman-teman begitu ya kan. Berarti di masa depan juga mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan kita juga mungkin bisa agak sama teman-teman begitu ya. Karena memang patternnya juga begitu, tapi kita bagaimana mungkin untuk cara mengubahnya gitu teman-teman begitu ya kan. Jadi kita harus bisa ngelihat teman-teman gitu. Kalau misalnya kita arahnya kita dari sejarahnya teman-teman, dari masa lalu ya, masa lampau teman-teman kita oh begini tuh ternyata. Nah kita ke depannya kita harus bagaimana gitu teman-teman begitu. Untuk berubahnya juga caranya juga bagaimana gitu teman-teman begitu. Kalau itu sih sekarang saya punya pelajaran hidup teman-teman begitu ya. Jadi kita apa tuh jujur teman-teman, kita jujur sama diri sendiri. Kita tidak membohongi diri sendiri, teman-teman, tidak berangan-angan atau tidak bermimpi-mimpi gitu, teman-teman begitu ya. Nah kita tinggal lihat oh sejarahnya kita bagaimana dan kedepannya juga akan bagaimana gitu teman-teman begitu ya. Jadi memang setiap orang punya hak teman-teman ya untuk tuh berdoa ya, meminta sama yang di atas teman-teman ya gitu. Kita untuk berdoa meminta sama yang di atas ya, berdoa untuk yang lebih baik lah teman-teman gitu. Tapi diri kita juga teman-teman, kita juga harus bisa berusaha juga teman-teman ya, dan juga kita harus banyak berusaha berbuat baik juga gitu teman-teman. Itu bisa satu contoh gitu teman-teman gitu ya. Jadi supaya kita tahu tuh bahwa tuh oh ini masa lalu teman-teman ya yang udah lewat, oh ternyata tuh begini. Nah sekarang kedepannya itu kita akan bikin tuh mau bagaimana, atau mau tetap mau yang sama kah ya, dari seperti masa lalu mau biarin terus yang sama, atau kita akan mencari jalur baru gitu teman-teman gitu, atau kita bikin, kalau kita bilang ya a new breakthrough teman-teman gitu. A new breakthrough maksudnya tuh jadi ada revolusi baru atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya kan. Nah untuk arahnya tuh mengarah yang lebih baik gitu teman-teman gitu. Kalau kita biarkan aja teman-teman, kalau kita biarkan aja oh dari masa lalu oh ini begini, itu kalau kita biarkan saja dan membohongi diri sendiri teman-teman ya gitu ya, itu akan efeknya terus akan sampai ke masa depan, sampai kita mati teman-teman begitu ya.
Jadi kita tidak akan pernah berubah teman-teman begitu, karena tetap kita membiarkan diri kita tuh membohongi diri kita sendiri teman-teman begitu ya. Tapi kalau kita udah tahu, oh ini sejarahnya ini begini toh, ya kan, 5 tahun, 10 tahun, saya tadi sudah bilang, oh sejarahnya itu begini. Wah ini kita nggak bisa begini terus teman-teman ya. Kalau kita diemin, kita membohongi diri sendiri teman-teman ya, lari dari fakta kenyataannya. Ini akan terus begini terus teman-teman ya. Udah begini terus aja begitu terus ke masa depan ya kan. Nah harus bagaimana? Nah kita udah harus berani jujur dengan diri sendiri ya teman-teman ya, dan mengambil tindakan yang agak sedikit drastis dan berubah teman-teman. Jadi kita bisa lihat, kita bisa alur di masa depannya tuh kita akan kemana gitu teman-teman, ke tujuan yang baru teman-teman. Jadi tidak mengikuti tuh patron basi yang lama gitu teman-teman begitu ya. Tidak mengikuti patron hidup basi yang lama, dan kita tetap masih mau gitu membohongi diri sendiri terus-menerus, akibatnya ya kita nggak ada perubahan teman-teman begitu ya kan. Tapi kalau kita bisa sadar teman-teman ya, oh ini ternyata harus berubah ya. Kita nggak bisa tuh begini terus. Kalau kita begini terus berangan-angan dan memimpi-mimpikan hal-hal yang tidak mungkin akan terjadi teman-teman ya, itu hanya akan menjadi mimpi belaka teman-teman begitu ya. Dan kita akan tetap membohongi diri kita sendiri dan tidak akan berubah teman-teman begitu ya. Saya rasa saya juga nggak mau video saya ini terlalu panjang teman-teman ya, begitu saja. Secara teman-teman bisa dapat poin aja dari video saya ini mungkin ya, kalau memang berguna untuk teman-teman begitu ya. Nah, bahwa tuh kita harus belajar tuh jujur dengan diri kita sendiri teman-teman ya. Kita harus belajar jujur dengan diri kita sendiri dan berani itu menghadapi itu kenyataan hidup yang pahit teman-teman begitu ya kan. Nah, saya juga banyak lah teman-teman ya, kita dalam hidup banyak kepahitan, banyak kekecewaan teman-teman, tapi bukan berarti kita harus melarikan diri atau seperti orang lain tuh yang kemarin itu saya bikin video bunuh diri teman-teman, yang melarikan diri atau bagaimana ya, gitu. Bukan teman-teman, kita harus bisa lihat, oh ini jadi ini alur ini kita harus mencari tuh arah hidup yang baru gitu ya teman-teman ya, bahwa tuh kita jujur teman-teman ya, dan kita juga berani kita menghadapi fakta kehidupan kita yang sebenarnya teman-teman ya. Kita tidak mimpi belaka gitu teman-teman. Kita bisa lihat, oh ke depannya kita harus ambil tindakan yang bagaimana, yang tindakan mungkin agak sedikit pahit dan drastis dan agak sedikit mengguncang kehidupan kita gitu teman-teman. Jadi maksud saya begitu aja deh. Anyway ya, kalau teman-teman berasa ini video saya berguna, tolong help me to also to subscribe, like and share. Okay, thank you, bye bye.